Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa, guys. Ramadan 1443 Hijriah atau di 2022 Masehi. Bang, Iya. tadi kesini panas banget, Bang. Dan udah mulai macet dari luar kota, mulai Dalkot ke Palangkaraya ini. Tolnya? Iya, tolnya. iya? Wah, gila. Tapi kalau jalan biasa tuh agak lancar emang, Bang. Ya mungkin belum saatnya. Belum saatnya makan siang Ya. orangnya. Karena banyak yang nggak makan siang, jadi Iya, jalanannya lancar. nih. Kalau tol emang begitu ya? Emang makanya Banyak truk ya? satu itu yang Dalkot ini memang kayaknya udah mulai pada masuk kerja biasa. Ya, itu dia. Jadi ya banyak perusahaan Betul. memberlakukan WFO ya. WFO dan jam kerjanya mulai di pagi hari biar bisa pulang lebih cepat. Itu dia. Gitu. Nah, Bang. Oke, guys. Jangan lupa Protokol kesehatan. Selain menjaga puasanya, menjaga kesehatan itu juga Iya. nggak kalah penting. Betul. Lanjut ya, Bang. Betul. Nih kita ngebahas soal review. Review MotoGP Argentina 2022. Wah, kalau dikira kan sinetron. Betul. Kalau di daerah sono, telenovela ya. Telenovela. Telenovela. Ya biasa telenovela kan untuk orang-orang Latin, Amerika Latin lah ya. Latin, terus juga Spanyol dan kebetulan kan Argentina bekas jajahan Spanyol. Nah, Bang, ini banyak banget drama yang terjadi ya di mulai dari hari Jumat. Iya, dari Kemis malah Dari sebenarnya. Kemis ya. Iya. Dari Kemis, kargo belum datang. Terus dikirain bakal Ditunda. press conference-nya pembalap, katanya yang Espereta duluan yang Kasih keluar-keluar. memberikan penjelasan Soal kenapa akhirnya mundur gitu ya. dimundurin dan cukup mepet, sementara kargonya sendiri juga ternyata masalahnya lebih ekstrim. Iya. Nah, terus setelah itu ya lanjut nih ke sesi FP1. Jadi cuman di hari mulai di Sabtu dan waktunya pun cukup mepet, biasanya cukup panjang, ini jadi cuman FP1, FP2 diambil combine waktunya langsung Q1, Q2. Jadi nggak ada FP3, FP4 gitu ya. Betul. Langsung gaspol. Iya. Nah, sampai akhirnya ya ini Semua pembalap istilahnya jengah, kesel. Yang paling dini kan ya bahwa mereka tidak bisa mendapatkan track time atau istilahnya tuh bisa beradaptasi dengan sirkuit semaksimal mungkin gara-gara ya kargo ini datangnya telat. Dan yang bikin heboh lagi sebenarnya kemarin itu ya pembalap itu dan tim kerja keras karena baru datang ya semalam dan jam 1 mesti udah siap. Jadi prosesnya itu yang biasanya 2 hari cuman 6 jam udah set up, ini kan ini bener-bener dalam waktu 6 jam motornya harus bener-bener buat dipakai mengaspal dan karena proses yang terburu-buru dan juga harus menentukan tenggat waktu, ini banyak kendala ya. Bagaimana Ducati yang tim Gresini Racing dan juga VR46 Racing Team kekelimpungan, dan bahkan ya Bastian ini yang paling istilahnya down banget nih dengan kondisi atau hasil MotoGP Argentina 2022 ini. Karena persiapan untuk 3 hari akhirnya dilakukan untuk 2 hari. 2 hari. Alex Briggs aja mantan mekaniknya Valentino Rossi itu bilang bahwa harusnya untuk persiapan itu motor gitu ya, itu 2 hari. Betul. Mulai dari hari Kamis, Jumat. Udah siap dipakai Jumatnya. Nah ini ya dalam waktu 6-8 jam udah harus tinggal sejam baru nyala-nyalain. Emang ada beberapa tim yang bisa cepat, itu kan akhirnya kan ngeblayer-blayernya pagi-pagi buta gitu. Jadi tidak ada kesempatan untuk itu, dan biasanya itu kan di hari Kamis jelang ini, karena biasanya kargo datang itu sekitar Senin Selasa, mereka set up garasi, keluarkan motor, pasang motor macam-macam. Dan jangan salah nih, mungkin pembalap di guys semua cuma melihat motornya bersih ini, awalnya itu berdebu macam-macam, dibersihin dulu semuanya baru ditempel satu persatu. Apalagi Luca Marini sempat keluar-keluar
baju balap saya kan waktu pas di balap di Mandalika basah. Iya. Udah langsung masuk kotak. Betul. Gitu kan. Pasti keluar jamuran gitu kan. Nah, betul, ini nggak tahu nih apakah saya akan pakai atau saya buang gitu kan. Karena ya jamuran lah Bang, berapa lama itu di peti? Ya, hampir 3 pekan ya. Hampir 3 pekan di peti. Dan itu dalam keadaan basah itu kan mereka nggak dikeringin dulu, langsung packing kan. Betul. Karena ngejar pesawat malam dari Lombok untuk ke Jakarta transit ya. Transit. Nah, setuju. Jadi ya banyaklah persiapan yang akhirnya dilakukan dengan tergesa-gesa. Efeknya ya tidak sempurna hasilnya. Tidak sempurna. Dan tapi Bang, ini kalau kita bicara tentang hasil balapnya, ini sempurna banget nih untuk betul. Aprilia dan Alex Espargaro. Luar biasa. Biasa di luar. biasa. Oh, pasti. Nah, Bang, ini kita fokus langsung ke pencapaian yang didapat oleh Aprilia dan juga Alex Espargaro. Okay. Kalau menurut Bang Joni, ya ini memang agak jauh dari prediksi kita kan? Iya. Wah, karena di prediksi kita ini Fabio Quartararo, kemudian Morbidelli dan bahkan Miguel Oliveira juara MotoGP Indonesia. Nah, tapi itu nanti akan kita bahas. Iya. Kita akan membahas soal Alex Espargaro. Iya. Analisa kenapa seorang Alex Espargaro dan juga Aprilia berhasil menang. Bahkan favorit finales. Bisa masuk 5 besar ya? Wih, ini keren. 10 besar, 5 besar? 5 besar Bang. 5 besar ya? 5 besar. Di bawahnya Joan Mir. Joan Mir 4 loh guys. Nah, buat teman-teman tuh ntar tuh. Joan Mir 4. Joan Mir 4. Benar tuh yang nembak siap-siap. Nah, nih kenapa nih? Alex Espargaro dan tadi Aprilia. Jadi yang sempat saya bercandain tuh di postingan Instastory Autores di Instagram ya. Jadi waktu itu, ini Aprilia kenapa nih? Aku bilang bahwa ya ini kan bulan Maret, tunggu ntar di bulan April. Dan ternyata kenyataan. Karena sama-sama ada Aprilnya. Aprilia bulan April. Bisa memberikan kejutan. itu cocok logi. Cuma yang pasti memang kalau kita melihat adalah efek dari performa Aprilia di tes pramusim Mandalika. Karena kalau kita melihat ini terlepas dari kemudian Mandalika mengalami pengaspalan ulang sehingga membuat sesi testingnya menjadi 0 atau diulang awal, tapi Aprilia tuh udah punya modal yang cukup bagus dan saat terbang ke Termas dari Honda beberapa karakter sirkuitnya hampir mirip. Dan memang satu kelebihan Termas dari Honda adalah ada straight lurus sejauh 1 km lebih dibanding dengan Mandalika. Tapi overall itu memang high speed cornering mulai dari tikungan 5 ketemu 6, 7, apalagi 10, 11, 12. Nah ini yang menjadi modal kenapa Aprilia cukup optimistis, dan ini keputusan yang berani dari Aprilia karena mereka mengubah istilahnya konstruksi yang awalnya menggunakan sasis karbon balik ke sasis aluminium. Ini yang menjadi malah kebalikannya, yang buat sasis karbon ini menjadi problem karena satu hal bahwa tidak ada track time yang lebih lama yang membuat aspal Termas dari Honda diliputi ban bekas MotoGP. Nah kemarin itu otomatis beberapa tim mengeluhkan, terutama Ducati, Honda, bahwa melewati tikungan cepat 11 dan variasi 12, 13 ke 14 mereka mengalami istilahnya shaking atau wobble bagian belakangnya. Tidak terjadi buat motor-motor yang menggunakan sasis aluminium, diantaranya Aprilia. Nah satu hal lagi, Aprilia memang saat ini terlepas dari dia mendapat tim konsesi yang punya jatah mesin lebih, dia jadi punya mempersiapkan karakter mesin yang mungkin jauh lebih baru ketimbang tim yang non konsesi. Ini salah satunya, dan bahkan ya kalau pemainnya dibilang-bilang lagi bahwa Aprilia saat ini mengubah total geometri sasisnya yang dimana benar-benar begitu perkasa saat melibas high speed cornering seperti yang banyak di Termas dari Honda. Ini yang membuat akhirnya dengan jatah waktu yang cukup singkat, sementara tim lain kesulitan mengatasi wobble, mengatasi rear grip, ternyata tidak terlalu dengan Aprilia ini. Dan ini yang membuat confidence atau kepercayaan diri seorang Alex Espargaro makin meningkat, dan bahkan di setiap sesi dia mampu mencetak waktu tercepat. Dan bahkan kemarin saat pole position pun hanya berselisih 5/1000 detik dari rekor yang dipegang oleh Marc Marquez. Jadi saya rasa
cukup wajar, cukup layak, meskipun ya kalau dengar sempat mendengar apa yang dikatakan Alex Espargaro sempat grogi karena seumur-umur nih kagak pernah dalam posisi pole position dan menekan pembalap di depan untuk bisa menjadi juara. Dan jangan lupa kemarin itu pun di saat race day ternyata tingkat grip atau cengkraman aspal Tremaster Indo lebih parah ketimbang di hari Sabtu karena di hari Sabtu itu konsisten Alex Espargaro mau tampil dengan baik, ternyata di balap kemarin di race day Alex Espargaro sampai waduh kok ini nggak ada rear grip, dan itu pun semua diakui oleh pembalap-pembalap yang lain sampai akhirnya dia itu sempat bersendaguro jadi kayak main ponsel gitu, gonta-ganti mapping elektronik, gonta-ganti mapping elektronik. Tapi itu lagi-lagi kenapa Alex Espargaro butuh 200 start balapan baru bisa menang, karena memang jam terbang, pengalaman dia, dan ini membuktikan bahwa kapasitas dia tidak hanya tinggal menunggu waktu sebenarnya untuk menjadi pemenang, karena dia memang seorang pembalap yang punya skill, talenta untuk mengembangkan motor. Karena bagaimana kita ingat sejak 2010 gabung bersama Ducati Prama, kemudian dia kehilangan joknya di MotoGP, terus turun bela-belain ke Moto2, naik lagi ke ART di tim CRT Racing Team, kemudian akhirnya gabung Suzuki, dan itu dia sempat juga memberikan istilahnya sumbangsi kepada Suzuki, akhirnya bisa membuat Joan Mir juara dunia di 2020 dan sekarang akhirnya di Aprilia, dan Aprilia pun kemarin sudah meraih podium pertama dan sekarang menang, berarti total poin konsesi Aprilia ini tinggal tersisa 3. Seandainya dia menang lagi tahun depan, Aprilia harus melepaskan titel tim konsesinya sama menjadi kayak KTM ya, non konsesi. Betul. KTM udah lebih dulu nih. Tinggal nunggu ya ini Aprilia nih. Betul. Tapi gini Bang, kalau kita bicara tentang Aprilianya ataupun tentang ya pencapaiannya yang dilakukan oleh Alex Espargaro. Betul. Ini kemarin dia fight bareng sama Jorge Martin. Kalau kita lihat, Jorge Martin ngakuin bahwa dia tuh kalah di akselerasi dari si Alex Espargaro. Betul. Nah, ini seolah-olah nih mesin barunya Aprilia wow banget. Ya, karena ya itu bisa menjadi benar karena kan tadi sempat kita jelaskan bahwa dia punya jatah 9 mesin dan dia bisa istilahnya tidak seperti tim yang konsesi, benar-benar harus hanya 7 mendaftarkan di seal, jadi tidak ada perubahan apa-apa. Nih Aprilia bisa tiba-tiba membawa mesin tanpa perlu lewat kargo, gelondongan, disematkan di MotoGP Argentina ini, dan sepertinya ini salah satu faktor kelebihan juga, dan itu diakui oleh Rivola bahwa kondisinya memang saat ini ya sebagai tim konsesi mereka juga banyak diuntungkan. Bagaimana dia bisa melakukan riset atau perombakan total jelang balapan 2022 berbeda dengan tim-tim yang sudah free konsesi, pasti mereka mendaftarkan mesin dari kapan tahu, terus apa yang mesti dipakai, bahkan dia diberi jatah untuk pengembangan aerofairing pun hanya 2. Itu pun sudah berlaku tahun lalu. Jadi artinya Aprilia memang agak sedikit diberi kebebasan dengan status konsesinya. Jadi memang ini yang membuat Aprilia cukup tangguh di akselerasi. Meskipun kalau mamanya melihat daftar top speed, agak sedikit tetap kalah dari Ducati. Tetap kalah dari Ducati. Cuman memang total dia mungkin akselerasi top speed di secara satu lap jauh lebih tinggi baik daripada Ducati. Oke. Karena ya itu Jorge Martin. Iya. Coba kabur tapi nggak dapat. Kabur tapi nggak dapat. Ya akhirnya itu gara-gara coba kabur dia akhirnya melupakan itu. Buktinya ini akhirnya bisa ditekan oleh Alex Espargaro yang ternyata di 5 lap terakhir malah dia menemukan istilahnya setting terbaik yang buat ban yang lebih bagus kayak gimana gitu ya. Itu akhirnya kemudian dia melakukan tekanan sampai akhirnya berhasil menyabat posisinya Jorge Martin dan dia kemudian melesat jauh. Dan berbeda kasus dengan yaitu si rookie anak didiknya Valentino Rossi, Marco Bezzecchi yang start sempat ke-20, tiba-tiba melejit masuk 10 besar karena dia bilang, iya ini dulu ngamanin ban dulu sampai berapa lap terakhir baru dia gas dan itu dapat. Mungkin seandainya Bezzecchi
di posisi start yang lebih bagus dan pada saat melakukan aksi start cukup bagus, artinya minimal dia bisa masuk rombongan 10 besar di tikungan pertama, ini bisa lain cerita. Tapi itulah bahwa memang ya intinya kemarin itu Thermas dari Honda adalah masalah kargo yang telat, terus tidak ada track time yang cukup memadai sehingga pembalap hanya terbatas di 2 hari, sehingga tidak punya istilahnya contingency plan nih seandainya ban ini nggak berfungsi mau pakai ban apa. Dan mereka pun sudah langsung dihadapkan bahwa free practice 1-2 ini harus benar-benar bisa mencetak waktu 10 terbesar karena dia ambil kombinasi waktunya untuk ke Q1 atau Q2. Jadi benar-benar kemarin ini masalah waktu dan tidak cukupnya buat si pembalap mengeksploitasi aspal yang seharusnya sudah bisa dimulai sejak latihan hari Jumat. Oke. Nah, Bang, ini kalau kita bicara tentang strategi, ini semuanya sebenarnya terutama ban ya. Betul. Ini semuanya dibilang sama nih. Hard soft. Hard depan, soft belakang. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi kebutuhan yang wajib gitu loh untuk para pembalap ketika harus memakai ban hard depan, belakang soft. Betul. Tapi ya itu kayak Jorge Martin, dia udah kehabisan ban depan dulu. Iya. Baru menjelang lap terakhir ban belakang. Nah, ini karakter Argentina. Iya. Sebenarnya dulu itu lebih cocok dengan ya Yamaha, inline, ya Suzuki, dengan Suzuki, dan ya bahkan kalau untuk V4-nya ya Marquez lah sebenarnya. Honda. Setuju. Nah, ada apa nih dengan ya Yamaha? Jadi kalau kita melihat kemarin itu hanya 2 hari sehingga proses istilahnya pembersihan. Jadi awalnya memang 2 musim tidak ada gelaran MotoGP dan bahkan tidak ada event sama sekali. Jadi itu benar-benar itu aja debu kelihatan banget pas lagi Q2 aja masih debu. Q2 ngambil jalur di luar racing line aja. Pasti kelihatan banget debu. Dan ini yang membuat akhirnya si pembalap agak kesulitan untuk bisa mencoba racing line yang lebih variatif. Kan kalau kita pedal itu kan sirkuitnya agak lebar. Nah ini karena faktor 2 tahun nggak digelar balapan apa-apa, kemudian juga kondisi kedatangan kargo yang telat, mungkin seandainya dimulai dari hari Jumat, ini masih ada efek-efek gripnya lah dan bisa misalnya membubarkan debu-debu yang ada. Ini hanya 2 hari dan waktunya pun sedikit, meskipun diupayakan di saat kemarin warming up menjadi lebih cukup panjang waktunya, ini belum cukup. Dan ini mengakibatkan aspal Thermas dari Honda menjadi low grip. Nah, efek low grip ya seperti yang kita katakan pasti ini bermasalah buat inline four dan terutama di Yamaha. Dan makin parah lagi kemarin tiba-tiba Quartararo mengatakan bahwa waduh kagak ada rear grip lagi nih, dan ternyata ini menjadi problem yang istilahnya turun-temurun belum terpecahkan oleh skuad Yamaha, bahwa rear grip tidak ada, dan itu diungkapkan juga oleh Morbidelli, oleh Dovizioso, sampai kemudian karena Quartararo tidak ingin sama nadanya rear grip, dia menambahkan soal top speed juga. Jadi kondisi ini dan hasilnya sampai membuat seorang Quartararo kebingungan, karena pada saat kemarin dia mencetak waktu tercepat di warm up lap, itu menggunakan soft. Aku pikir dia mencoba untuk mengukur dan atau bahkan coba untuk menggunakan kombinasi soft depan belakang soft, ternyata masih hard soft. Jadi dan dia juga sempat kaget bahwa kok tingkat daya cengkramnya di saat warm up pagi hari dan kemudian siang balapan juga cukup kontras. Dia sampai istilahnya ya menari-nari di atas es, jadi benar-benar licin, dan itu sebabnya dia tidak bisa nge-push dari awal. Kemudian dia juga kehilangan rear grip di saat motor sekarakter Yamaha yang lincah dengan kemampuannya melibas cornering speed, tidak ada rear grip. Ya kalau dipaksakan resikonya adalah jatuh, dan ini yang coba tidak dilakukan oleh Fabio Quartararo, dan dia berusaha sekuat mungkin meskipun sempat keteteran tuh dia 13 ini, tapi kemudian ada insiden, kemudian dia bisa menyalip hingga akhirnya dia finish di posisi 8 meskipun di garis bawah sama dia. Kalau umpamanya pengen jadi juara dunia, mempertahankan juara dunia atau jadi juara dunia, kalau finish cuma di posisi 8. Artinya tahun ini benar-benar istilahnya lagi-lagi kritisi atau masukan buat Yamaha untuk segera memperbaiki performa motor di
pekan depan mulai di MotoGP Amerika Serikat. Oke, itulah yang terjadi oleh Yamaha. Iya, Mas. Yang akhirnya membuat ya kansnya Fabio Quartararo hilang untuk menjadi juara di Rio Hondo. Betul, di Argentina. Saya pikir bakal juara barunya tuh ya kalau enggak Fabio Quartararo ya Miguel Oliveira, karena kan Marquez absen. Kemudian yang juara sebelumnya Capuccello sama Rossi udah pensiun. Viñales masih adaptasi gitu. Malah Aleix Espargaro. Itulah, makanya kejutan Bang. Bener. Drama, telenovela. Nah Bang, nih gue menarik ya, masih menarik. Maksudnya, ada yang maksudnya yang membuat gue tertarik. Membuat gue tertarik guys, bukan membuat gue menarik. Nah, kiprahnya Suzuki. Ini sebenarnya dahsyat nih. Ya. Ketika bisa dibilang Alex Rins harus start dari urutan third row ya? Iya, baris ketiga, 7 dan 8, betul. Tapi akhirnya bisa finish di posisi ketiga. Iya. Begitu juga Joan Mir. Betul. Lebih di belakang startnya. Agak jauh, tapi mampu finish keempat. Iya. Menurut Bang Joni. Iya. Apa yang terjadi oleh Suzuki? Ya, tapi kalau kita melihat bahwa kemarin di 2 sesi free practice 1 dan 2, kemudian kualifikasi 1-2, ini agak menarik kalau kita melihat Suzuki karena ternyata catatan waktu top speed tertinggi adalah dipegang Suzuki, Alex Rins 337,5. Oh ya? Betul. Wow. Dan ini menunjukkan bahwa ya Suzuki sudah melakukan pengembangan apa yang dimintakan oleh kedua pembalapnya. Cuman lagi-lagi mereka harus bisa membuat si pembalapnya nyaman dan yakin untuk bisa membuat istilahnya time attack, karena ini lagi-lagi masalah 3 musim terakhir ini bahwa Suzuki belum begitu bagus untuk melakukan time attack. Dia bisa lolos langsung ke Q2, tapi agak kesulitan untuk bisa menembus barisan 2 terdepan. Nah, seandainya mungkin dia bisa barisan 2 terdepan atau bahkan di front row, kemudian start mereka bagus, saya percaya mereka tidak hanya podium ketiga yang diraih oleh Alex Rins, bahkan mungkin menang ya. Dan Alex Rins tetap menggarisbawahi ya gara-gara gua start di 7, kalau enggak mungkin bukan podium 3. Jadi artinya memang lagi-lagi nih Suzuki coba untuk mengubah paradigma, pola pikir dan visi kedepannya untuk bisa minimal time attack-nya meningkat, terutama ya memang masih cukup panjang ronde-rondenya ini, dan saya harapkan sih nanti di sirkuit Eropa terutama nih, karena pasti Eropa ini akan menjadi duel seru nih semua pabrikan. Nah, Suzuki sudah bisa mulai ada di sana, terutama kemampuan untuk meraih time attack. Kalau gue lagi nunggunya besok nih Bang, minggu depan. Di itu ya? Amerika. Di Amerika. Kota. Ini salah satu sirkuitnya Alex Rins bisa bangkit. Betul. Cuman tuh tadi dengan kabar baru nggak? Kalau ternyata gara-gara itu pun kargonya digadang-gadang nih, disebut-sebut akan agak sedikit telat juga. Karena faktornya ini benar-benar bukan faktor lokal, ini global akibat perang antara Ukraina dan juga kenaikan harga bahan bakar. Karena dengan pesawat kemarin Boeing 747 lama ini membutuhkan proses refueling yang lebih sering, bukan mesin jet yang terbangnya cukup panjang dengan mesin baru, dan kemarin pun di Afrika memang ada masalah teknis terkait kapalnya. Nah, harapannya sih begitu, cuman ya mudah-mudahan tidak ada masalah, semua sampai dengan selamat tepat waktu, sehingga semua kru tim di Selasa udah bisa preparing segala sesuatunya, Jumat udah bisa latihan resmi. Dan jangan salah juga kan, si Cota aspal lagi baru-barunya nih, lagi lucu-lucunya. Siapa tahu Yamaha bikin kejutan walaupun high grip. Walaupun nggak semuanya. Iya sih. Walaupun nggak, ya sama lah kayak Mandalika. Iya. Hanya beberapa titik lah yang mengalami pengaspalan ulang. Tapi ya bedanya, keruk habis. Bukan masalah keruk habisnya. Masalahnya adalah mereka membutuhkan itu yang Pak Edi bilang, proses pendinginannya lebih sempurna. Iya, betul. Sehingga kerasnya aspal kemungkinan akan lebih baik. Gitu kan. Jadi ada kemungkinan high grip semua nih. High grip ataupun nih. Ya antara high grip sama enggak. Mungkin yang di aspal high grip, ntar yang tidak di aspal itu low grip. Low grip. Tapi nggak slow gripnya ini sih kalau Amerika. Iya. Nggak seperti sirkuit yang
ya kayak kemarin di Termas dari Hondo, berdebu gitu kan, akhirnya membuat low grip gitu kan. Nah, Bang, ya ini gua jadi kepikiran nih. Pikiran apaan lagi? Ya sama Ducati lah. Iya, masih 28 hari kok puasa. Oh, bukan itu ya? Ducati, Bang. Oh, Ducati. Ya, sebenarnya rada seret. Biasanya kita, kopi gula aren gitu. Iya. Ya sekarang karena ya lagi puasa juga, guys. Nah, Bang, gue tertarik untuk membicarakan Ducati. Betul. Kalau kita lihat Pecco Bagnaia. Iya. Terus kita lihat lagi Jack Miller, betul. Ini sebagai dua tim dua pembalap nih, tim utama, ujung tombak nih. Performanya ya masih begitu-begitu lagi aja nih, Bang. Iya. Maksud gue ketika di MotoGP Indonesia oke lah. Betul. Jack Miller yang megang. Iya. Nah, sekarang giliran di Argentina, giliran Pecco yang megang. Tapi hasilnya belum bisa untuk boro-boro podium. Iya, setuju. Untuk menang, salah, boro-boro menang, untuk podium aja nggak bisa. Iya. Jadi ini memang jadi problem buat Ducati menghadapi ronde flyaway ini, artinya benar-benar ronde-ronde di luar Eropa. Dan yang menjadi fokus adalah sebenarnya kemarin itu seorang Jorge Martin aja harus memakai setting motor musim lalu di motor 2022-nya. Nah, berarti memang masih ada tugas bagi Ducati untuk mengembangkan motornya. Tapi saya optimis di saat ronde nanti di Eropa mereka akan bisa lebih bangkit gitu. Ini memang problemnya adalah bahwa kondisi yang menyulitkan, di mana Qatar dia agak kesulitan menentukan pilihan motor yang seperti apa, kemudian tabrakan dengan rekan setim, kemudian di Mandalika faktor cuaca, dan yang kemarin juga sebenarnya Francesco Bagnaia ini pun sebenarnya udah bisa menemukan seandainya katakanlah seperti Ducati yang lainnya adalah masalah track time ini sesuai dengan yang dibutuhkan, artinya di Jumat itu dia bisa beradaptasi, Sabtu Minggu dan Sabtunya ini bisa mengoptimalisasi setting, Minggu buat balapan. Nah, kemarin cuma 2 kali sesi dengan sangat pendek sehingga dia tidak bisa menentukan pilihan yang mana. Pun dia berhasil mendapatkan setting untuk balapannya dan itu dibuktikan. Sayang dia start di posisi ke-13. Nah, sebaliknya buat Jack Miller ini memang dia cukup bingung gara-gara tidak bisa mendapatkan setting yang dia inginkan, bahkan untuk bisa tap and take juga sulit, dan kemarin bahkan ya udah sitting duck, artinya dia hanya bisa menerima kenyataan disalip pembalap-pembalap lain tanpa dia bisa membalas untuk menyalipnya. Selain kondisi tracknya juga memang ini menjadi tanda tanya. Biasanya Ducati itu di low grip memberikan performa yang apik, ini ada masalah. Ini termasuk Enea Bastian ini Betul, Enea Bastian ini, kemudian di Gian Antonio harus jatuh, praktis cuman ya itu jagoan dari VR46 Racing Team yang bisa memberikan performa cukup baik antara Marco Bezzecchi dan Luca Marini. Walaupun akhirnya mundur-mundur. Ya, Luca Marini bilang memang dia persoalannya adalah terlalu push di awal karena dia mengakui sendiri bahwa kelebihan dia tuh di braking dan titik entry yang cepat. Nah, ini masalahnya menguras ban belakang, langsung cuman beberapa lap langsung drop, udah dia hanya bisa berusaha bagaimana bertahan dan bahkan dia disalip oleh rekan setimnya Marco Bezzecchi. Nah, satu hal sih memang ini yang menjadi problem adalah saat Ducati mengubah fokus pengembangan motor dari yang sebelumnya itu ke Jack Miller, ini ke seorang Pecco Bagnaia. Nah, Pecco Bagnaia ya maaf kata memang pembalap yang cukup bagus, tapi ya ada satu hal bahwa pembalap bagus belum tentu bisa mengembangkan motor yang bagus. Nah, ini terjadi bukan hanya Pecco Bagnaia sih, kita lihat juga seorang Marc Marquez, pengalaman seperti itu, motornya hasil pengembangan Pedrosa hanya diubah-ubah elektroniknya aja, kemudian juga kita ingat seorang Maverick Viñales, dan bahkan sekarang Fabio Quartararo. Artinya memang di saat seorang pembalap inti ditugaskan harus mengembangkan motor plus dia harus mencetak prestasi terbaik, ini agak menyulitkan. Kecuali memang pembalapnya itu sekaliber yang sudah berpengalaman, sebut seorang Valentino Rossi, mungkin bisa bertugas dengan baik, cuman sayangnya kan apa yang diminta Valentino Rossi tidak pernah dipenuhi. Itu. Ya, khususnya di Yamaha, dan saat ini terjadi ke seorang Fabio Quartararo. Nah,
ini yang membuat seorang Francesco Bagnaia kebingungan, sampai seorang Jack Miller juga terbawa istilahnya. Jadi kalau kata pepatah Sunda tuh hana cara kada tasawala, Peko bermasalah, Miller ke bawah, gitu. Karena dua-duanya memang beda karakter. Gaya ridingnya Peko lebih soft, gaya ridingnya Jack Miller agresif. Nah, dan ini tugasnya Ducati untuk memadukan ya kombinasi riding keduanya ke dalam GP22. Nah, kemarin sebenarnya dengan kondisi Jack Miller masih ikut serta pengembangan bersama Michael Pirro tahun lalu, sementara kemudian Peko Bagnaia ikut istilahnya menyempurnakan, hasilnya cukup bagus. Bagaimana kita lihat seorang Peko Bagnaia di paruh musim kedua kan, luar biasa didaya. Cuman gara-gara dikasih input dan hipnotis dari Valentino Rossi. Hartsov. Harusnya kemarin kalau ada Valentino Rossi menang tuh. Iya, dia balapan. Kan pakainya Hartsov juga kan di Argentina. Iya, dia balapan. Jadi nggak konsentrasi. Udah gitu kan sempat ada kejadian lucu. Valentino Rossi-nya overshoot. Mestinya pit di sebelah sini dia agak jauh ke depan. Iya, biasaan MotoGP. Nah, itu dia. Jadi ternyata itu Bang ya, problem yang dimiliki Ducati sampai di seri Argentina ini ya. Semoga di seri selanjutnya bisa lebih baik lah. Ya, janji dari Peko Bagnaia adalah dia sudah banyak belajar, dia coba untuk ini, bahkan dia udah istilahnya melepaskan konflik internal mental dan beban, dan dia sudah ya istilahnya tombol reset yang kayak Marc Marquez. Di reset lagi gitu. Yang di helm dia tuh. Iya, di Amerika Serikat 2022. Nah, itulah dia. Jadi ternyata dalam tiga seri terakhir ini benar-benar Bagnaia kena kena perang mental. Betul. Dia bagaimana harus menghadapi istilahnya kritikan pedas dari media Italia. Bagaimana kemudian harapan dari para fansnya bahkan ya sebenarnya sih ini yang menjadi blunder pada saat Francesco Bagnaia dikontrak sampai 2024. Ini resikonya Ducati maksudnya mau terima ya harus terima. Ya, dan ini Ducati yang mestinya introspeksi bahwa kenapa ini ya, atau jangan dulu, kan kebanyakan pasti lihat dulu seminimal separuh musim. Nah, udah separuh musim baru. Nah, ini yang dilakukan beberapa pembalap nih kayak Quartararo, kayak Joan Mir. Dia menerapkan strategi separuh musim. Kalau umpamanya dia merasa puas dengan tim yang sekarang, mungkin perpanjang dengan jumlah kontrak yang lebih tinggi. Strateginya Rossi, Bang. Yoi. Saya akan memberikan jawaban setelah 6 atau 7 race. Betul. Kalau bagus, lanjut. Kalau enggak, ya 5-6 race lagi. Gitu. Oke, Bang. Nah, jadi banyak ngalur ngidul kita. Habis sampai ngalon sama ngidul. Ya, habis gimana ya, memang kemarin itu kalau secara ini kan balapannya emang compact banget, di ekstrak. Ini MotoGP aja ada ekstraknya kemarin, cuma 2 hari udah. Jadi bukan cuma jamu yang ada ekstraknya. Bukan, MotoGP juga ada ekstraknya. Di MotoGP Argentina 2022. Aduh, Bang, ini. Oh iya. Langsung nih kesini nih, pembahasan terakhir nih. Ada 19 nama nih, Bang. Banyak amat. Ada 19 nama. Saya jagoin Joan Mir tuh nggak nembus 5 besar loh. Ternyata ada 19 nama yang udah ditulis ya. Nah, kita undi ya, Bang. Langsung diundi nih. Untuk teman-teman yang berhasil menjawab Joan Mir finish di posisi keempat. Ya, benar kan posisi 4 ya? Itu lihat. Oke, Bang. Dan saya kocok ya, Bang. Iya, kayak arisan kita ya. Kayak arisan. Bang Joni ambil satu ya. Oke. Nih, merem ya. Gak boleh ngeliat ya, Bang ya. Gak ngeliat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tuh, Bang? Kosong sih nggak ada namanya. Di depan, Bang. Depan. Siapa tuh? Namanya? Maesaro. Itu cewek loh, Bang. Yakin cewek nih? Kalau di itunya kayaknya cewek deh. Selamat pas nih. Pas gue screening ya. Selamat nih buat Maesaro mendapatkan kenang-kenangan topi yang ditandatangani langsung oleh Alex Rins yang podium 3 dan Joan Mir yang peringkat 4. Podium keempat. Peringkat 4 ya. Nggak ada podium kan? Kan Alex Rins. Ini ada Alex Rins Joan Mir kan? Gitu.
Nih buat selamat nih. Yang belum ini, waduh, ini ada banyak nih. Ya buat yang beruntung, cobalagi.com. Ya semoga kita juga dapat kenang-kenangan yang bagus lagi seperti ini di episode kedepannya. Oke. Untuk Maesaro, jangan lupa ya. Nanti coba DM. Oke. Ke Instagramnya Otores untuk alamatnya, alamat pengiriman terutama ya. Jadi biar kita kirim langsung. Betul. Sehingga sehari setelah kirim mungkin udah bisa dipakai untuk Maesaro. Apalagi kalau misalnya wilayahnya Jabodetabek ya, itu bisa lebih cepat. Tapi kan untuk daerah ya mungkin butuh proses waktu untuk pengiriman. Betul. Jadi langsung kontak ya Maesaro ke Instagramnya Otores .id. 1D. Oh, 1D. Ya. 1D mulu nggak naik-naik. Iya. Kelas 1 terus nih. Kan biar tetap juara 1. Oh, oke. Kirain naik 2D, 3D. Kan kalau SMP gitu. Iya. Oke, siap. Kemudian saya dari Otores ID dan juga greatauto.com mohon pamit guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Nah, selamat ya. Sampai jumpa. See you.